kembali lagi ke channel YouTube saya. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tips cara menabung untuk anak kos yang mudah, simple dan hemat dengan memanfaatkan barang bekas saja. Jadi di sini saya sudah membagi pos keuangannya. Yang pertama untuk biaya kos dan air, yang kedua untuk belanja bulanan, yang ketiga untuk sayur dan lauk, yang keempat untuk transport, yang kelima untuk pulsa dan kuota, dan keenam untuk listrik. Ini sebagai contoh saja ya. Jadi setelah kalian menerima uang, kalian bagikan pos-pos ke dalam beberapa pos seperti ini. Jadi misal untuk pos-pos dan air, kalian bayarkan dulu untuk kos dan air supaya tidak tercampur untuk biaya yang lainnya. Jadi setelah kita membayar kos dan air, misal sisa karena penggunaan air kita itu lebih sedikit daripada sebelumnya, jadi kita bisa masukkan sisanya, misal sisa 5.000, karena penggunaan air kita lebih sedikit daripada sebelumnya, kita masukkan sisa uang ini dengan cara digulung saja supaya lebih menghemat tempat. Kita gulung saja yang rapi, kita gulung sampai kecil. Nah, untuk uang kertas kalian masukkan ke dalam botol ini. Jadi untuk uang kertas kalian masukkan ke dalam botol yang terbuat dari kaca ataupun dalam bentuk kaleng kayak gitu. Kalau untuk uang koin kalian masukkan ke dalam celengan plastik berbahan plastik seperti itu. Kenapa? Karena kalau uang kertas kita masukkan ke dalam celengan berbahan plastik, nanti lama-kelamaan uang kertas itu bisa berjamur, dan kalau lama-lama berjamur itu bisa mengakibatkan uang kertas kalian itu menjadi rusak. Kalau rusak, uang kertas itu jadinya mubazir alias nggak bisa digunain kayak gitu. Terus misalkan untuk belanja bulanan, kalian beli nih belanja bulanan yang dibutuhin dalam satu bulan itu misalnya apa saja. Nah, misalkan untuk belanja bulanan kali ini kalian sisa tuh, misal kalian itu habis pulang kampung, jadinya kan stay di kosnya itu kan lebih berkurang kan, aliasnya lebih sedikit karena kalian pulang kampung. Misalkan ada sisa untuk belanja bulanan, misalkan sisa Rp10.000, sisa Rp10.000, kita masukkan ke dalam celengan juga. Kita gulung-gulung sampai kecil. Kita gulung. Setelah kita gulung sampai kecil, kita masukkan ke dalam botol. Kemudian untuk sayur dan lauk atau untuk makan, nah kebetulan kalian pada hari itu tuh sempat untuk masak. Nah, budget kalian per hari itu 50.000 untuk makan atau untuk membeli sayur dan lauk per hari itu 50.000. Nah, kebetulan di hari itu kalian sempat masak dan kalian membeli sayur dan lauk. Jadi dengan uang 50.000 itu kalian sisa tuh untuk membeli sayur dan lauk. Nah, sisanya 20.000 misalkan. Nah, kalian sisa 20.000 kalian masukkan ke dalam botol. Kemudian biaya untuk transport. Nah, misalkan biaya untuk transport dalam satu bulan itu kalian 100.000. Nah, karena kemarin kalian pulang kampung, otomatis biaya transport kalian selama sebulan itu kan bisa berkurang. Misal
dalam 1 bulan itu yang biasanya 100.000, kalian jadi hemat tuh sisa 10.000 rupiah. Nah, untuk pulang kampung itu kalian menggunakan dana tabungan kalian agar bisa pulang kampung itu. Jadi kalian nggak memerlukan pos yang ini itu untuk biaya pulang kampung, karena kalian sudah menggunakan dana tabungan kalian yang lainnya untuk biaya mudik, seperti itu ya. Jadi ini tuh ya memang benar-benar untuk transport selama 1 bulan, untuk kebutuhan sehari-hari aja, untuk kebutuhan selama 1 bulan aja, seperti itu. Jadi biaya transport untuk mudik itu udah ada dananya sendiri. Jadi dalam 1 bulan itu yang biasanya kalian 100.000 rupiah menjadi sisa 10.000 tadi. Udah saya masukin ke dalam botol ya. Untuk biaya pulsa dan kuota, biasanya kalian emang beli pulsa dan kuotanya itu segitu, jadi udah nggak ada sisa. Misalnya kan ya udah nggak ada sisa, berarti nggak ada yang bisa ditabung. Kemudian untuk biaya listrik, nah untuk biaya listrik itu kalian biasanya 50.000, misal biaya listrik 50.000 dalam 1 bulan. Nah, karena kalian kemarin pulang kampung, otomatis kan listrik dimatiin saat kalian pulang kampung, jadi otomatis bisa menghemat listrik berapa kayak gitu, intinya lebih hemat lah listriknya. Nah, misal saat kalian balik ke kos itu tuh kebetulan yang sebenarnya listrik itu jatahnya habis di tanggal berapa, itu tuh kebetulan masih, dan kalian itu cuma nambahin, misalkan cuma nambahin 40.000 rupiah aja, karena kemarin kan habis pulang kampung. Jadi misalnya listrik yang jatahnya 50.000 per bulan, karena sisa kuotanya masih, kita tinggal nambahin 40.000 aja. Nah, otomatis kan berarti sisa 10.000 rupiah aja. Sisa 10.000 rupiah kita masukkan ke dalam celengan botol. Kemudian untuk biaya sayur dan lauk di hari kedua, kan kita estimasinya per hari itu 50.000. Nah, kebetulan di hari kedua itu bawang merah, bawang putih, cabai seperti itu kebetulan kan habis. Nah, otomatis pengeluaran kita yang tadinya per hari cuma 30.000 aja, akhirnya kan bertambah kan, karena untuk membeli bawang merah, bawang putih dan cabai itu yang per hari 30.000 dengan uang 50.000 ini akhirnya kan kita hanya sisa 3.500, karena untuk membeli bawang merah, bawang putih, cabai seperti itu kan. Nah, ini kan uang logam. Nah, untuk uang logamnya kita masukkan ke dalam celengan plastik saja. Kita masukkan dalam celengan plastik semuanya. Nah, demikian seterusnya. Jadi bila dalam sehari itu kalian ada sisa, kalian masukkan tuh, misal ada sisa yang dalam bentuk uang kertas, kalian bisa masukkan ke dalam botol. Namun kalau misal ada sisa yang dalam bentuk uang logam, kalian bisa masukkan ke dalam celengan berbahan plastik, seperti itu. Selain itu kalian juga setelah mendapatkan pemasukan, kalian bagi dalam beberapa pos seperti yang saya jelaskan tadi. Misalkan untuk pos dan air, pos untuk listrik, pos untuk biaya makan, pos untuk transport dan lain sebagainya. Kalian bagi dulu dalam beberapa pos, kemudian dalam sehari itu kalian mengeluarkan uang berapa, jika ada sisa baru kalian masukkan ke dalam celengan, seperti itu. Kalian masukkan berdasarkan jenis uangnya. Jika uang sisa tersebut dalam bentuk uang kertas, kalian masukkan ke dalam botol kaca. Jika uang tersebut dalam bentuk logam, kalian masukkan ke dalam celengan berbahan plastik. Jadi kalian bisa memanfaatkan barang-barang bekas ya, jadi nggak perlu beli celengan-celengan lagi, seperti itu. Jadi kalian bisa memanfaatkan bahan-bahan bekas tanpa perlu mengeluarkan biaya tambahan lagi untuk bisa membeli celengan. Terima kasih. Mungkin itu saja video dari saya. Semoga bisa bermanfaat, semoga bisa menginspirasi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel saya supaya kalian bisa mendukung channel saya, dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar kalian bisa mendapatkan notifikasi terbaru apabila saya mengupload video terbaru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.